Karena Nabi mengatakan masih umat, sataftariku umat. Semuanya tidak benar kecuali satu tok. Siapa mereka? Yang selamat itu siapa? Yang tidak akan masuk neraka itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat. Ikut Nabi melalui sahabat. Nabi kita itu adalah sumbernya sunnah, sumbernya tuntunan. Maka Nabi kita gelar yang lain adalah ahli sunnah. Kita sering mendengar, saya ini grup ahli sunnah. Ahli sunnah maksudnya apa? Serbanan terus piye? Silakan terus piye? Bukan. Ahli sunnah itu Rasulullah maksudnya. Begitu kan? Kita ngaku ahli sunnah apa ngaku Rasulullah? Maksudnya ahli sunnah, saya ini pengikutnya ahli sunnah, pengikutnya pemilik sunnah, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fi kitabihil karim wa qur rabbi zidni ilma. وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة بين دماء الشهداء ومداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء أو كما جاء في الحديث. وقال علي رضي الله عنه طالب العلم يشيعه 70,000 من مقرب السماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما جاء في الحديث. Hadirin hadirat yang kami muliakan, para ulama, para habaib, amanul ardi fattakiri, para teman-teman pengajar, para pelajar putra maupun putri, semoga Allah selalu memilih kita, melindungi kita, merahmati kita, memudahkan urusan-urusan kita, urusan akhirat maupun urusan dunia. Semoga majelis ini bagian dari majelis yang merontokkan dosa, mendatangkan pergantian dosa, diganti semua dosa dengan pahala. Akhirnya di samping rontok dosanya, dari majelis ini semua yang hadir jadi panen pahala. Kalau orang itu rontok dosanya, kondisi dia adalah mirip dengan orang-orang yang di surga. Apa yang dia inginkan akan diperhatikan dan akan diperkenankan oleh Allah. Semoga itu termasuk kita semuanya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, untung benar orang jadi orang beriman. Untung benar orang punya anak orang yang beriman. Satu orang beriman yang dia ini ngantuk, ngaji pun nggak mau, apalagi ke masjid. Nah, tetapi dia iman, dengan sebab dia seluruh dunia mendapatkan berkah dia. La taqumus sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga di bumi ini sudah tidak ada yang mengatakan Allah Allah lagi, sudah tidak ada yang mengatakan iman yang benar, sudah nggak ada yang membawa iman, baru bumi terjadi hari kiamat. Maka andaikan di bumi ini hanya ada orang iman satu tok, itu pun nggak punya amal, punyanya iman tok, amal apapun nggak punya, iman tok, maka sebab barokah iman dia seluruh dunia dapat berkahnya, masih diizinkan untuk tinggal di dunia.
Mungkin saja dunianya gonjang-ganjing. Mungkin saja setiap detik terjadi banjir, tsunami, gempa bumi, tetapi kiamat tidak akan terjadi. Maka orang yang beriman, satu tok orang beriman, kita mengenalnya ataupun kita tidak mengenalnya, bahkan kita sedang ikhtilaf dengannya, bahkan kita sedang tengkar dengannya, kita harus yakin orang iman ini, walaupun saya enggak sependapat, walaupun saya enggak cocok, tetapi dia ini barokahnya sampai ke saya juga. Ini orang iman yang paling ngantuan, paling lemah imannya, enggak punya selain iman tok. Apalagi kalau orang imannya itu pelajar seperti antum, berangkat dari rumah untuk niat ngaji itu sudah disertai 70.000 malaikat senior, bukan malaikat biasa. Ini kata-kata Sayyidina Ali, yang Sayyidina Ali dapat doa dari Nabi, Allahumma adilil haqqa ma'ali haitsu dar, atau kama ja'al hadis, ya Allah, di mana saja Ali ada, jadikanlah kebenaran selalu bersama beliau. Akhirnya berteman dengan para malaikat. Anil mar'i la tas'al wasal qarinahu fa innal qarina bil muqarrani yaqtad. Akhirnya menjadi soleh, menjadi solehah milik para malaikat. Lah malaikat itu sensitif. Kalau yang ditemani itu kok nyeleweng-nyeleweng, ada santri putri lewat, dihitung kerudungnya harga berapa, ada santri putri hidung kumisnya berapa helai. Ini malaikat sensitif, akhirnya malaikat 70.000 bisa menjauh nanti. Maka Allah telah menjanjikan orang yang berbuat satu kebaikan, minimal Allah akan berikan kepada dia 10 kali lipat. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Siapa yang buat amal satu kebaikan, membawa satu kebaikan untuk sowan kepada Allah, Allah akan bagi untuk dia minimalnya 10 kali lipatnya. Berarti orang ini, orang iman yang punya hanya iman tok, telah berbuat baik kepada seluruh dunia, sak langitnya, sak mataharinya, sak bulannya, sak bintang-bintangnya. Akhirnya orang yang paling lemah imannya, dia layak untuk mendapatkan ganti 10 kali lipat dunia, karena dia telah berbaik hati, berbaik mendatangkan berkah kepada seluruh dunia, pada gunungnya, pada pasirnya, pada udaranya. Maka untuk membalas imannya orang yang iman saja belum punya amal, ini minimalnya dia harus keluar dari dunia dulu untuk menuju planet baru yang luasnya 10 kali lipat dunia, yaitu planet surga. Bagaimana? Setuju nggak? Harus setuju. Kalau nggak setuju, wah repot. Nah, perhatikan, kita ini sekarang ada di dunia apa di akhirat? Benar? Ya, sekarang kita di dunia. Nanti kuburan itu di dunia apa di akhirat? Di dunia. Ya. Nanti mahsyar di dunia apa di akhirat? Kemudian timbangan amal di dunia apa di akhirat? Kemudian menerima catatan amal itu di dunia apa di akhirat? Kemudian telaga kausar di dunia apa di akhirat? Nah, masih di dunia semua. Begitu ada keputusan fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Sebagian penduduk dunia diputuskan untuk masuk neraka, sebagian masuk surga. Maka untuk masuk neraka, melewati dunia dikit langsung cemplung masuk neraka. Nah, tapi untuk masuk surga perlu ada jembatan untuk planet lain, karena paling kecilnya 10 kali lipat dunia. Jadi kalau kita sudah bilang surga, itu perlu keluar dari dunia untuk menuju planet baru. Dan orang yang paling lemah imannya itu diduga oleh banyak ulama, namanya Hanat, sebagaimana yang telah diceritakan Nabi kepada umatnya dalam hadis riwayat Muslim, bahwa akhirnya orang beriman yang masuk surga adalah namanya Hanat. Maknanya diduga Hanat ini adalah orang yang paling lemah imannya. Kadang-kadang kita ini merasa sudah beriman, merasa sudah di dalam iman yang benar. Kadang-kadang perasaan itu bukan kenyataan.
Seperti ada santri putra lepas daurah, tengah-tengah wisudaan ngantuk, kemudian mimpi walimahan, benar-benar seperti terjadi beneran. Ada lamarannya, ada pelaminannya, duduk dengan istrinya, Masya Allah. Rasanya hatinya bukan berbunga-bunga, panen, hatinya panen, Masya Allah, panen bunga. Begitu bangun loh, mana istri saya yang tadi di samping saya? Ternyata nggak ada. Hanat yang paling lemah imannya itu di neraka itu wiritan amalannya para hadirin. Kita ini nggak usah di neraka lah, ngerokok aja lupa wiritan. Ini ngerokok aja lupa wiritan, apalagi kenyonyok rokok, kena puntungnya rokok. Yang aduh panas, aduh gosong. Nah itu di neraka, yang neraka itu sabda Nabi, andaikan penduduk neraka dikeluarkan dari neraka kemudian dimasukkan di api dunia, dia akan tidur ngorok. Karena di neraka itu dirikan ya Hanan, ya Manan, ya Hanan. Wahai zat yang sangat pengasih, kasihanilah saya. Ya Manan, yang maha memberi anugerah, berilah anugerah kepada saya. Itu wiritannya Hanat ketika di neraka, yang akhirnya dia dipersilahkan untuk masuk surga terakhir kali. Maka kita ini mensyukuri nikmat iman, mensyukuri nikmat Islam, sekaligus kita ini perlu berburuk sangka pada diri saya. Apakah saya benar-benar sudah beriman yang beneran atau belum? Semua orang ngaku dapat hidayah, orang-orang yang telah membawa la ilaha ngaku dapat hidayah, dan pengakuan itu memang ada dalilnya, yaitu dengan bersyahadat itu dalil bahwa itu kalimat iman. Tapi setiap orang tahu mengenai dirinya. Berapa banyak orang zaman Nabi perasaan dirinya ini sudah nggak ketahuan kalau bukan bagian dari orang beriman. Satu majelis dengan para sahabat, wali-wali terbesar selepas para anbiya, orang yang tertinggi derajatnya selepas para anbiya, tapi ternyata mereka iman pun tidak dapat bagian. Ini yang ngajar Sayyidul Anbiya sendiri di suasana Madinah, suasana terbaik. Maka di samping kita bersyukur, kita perlu waspada. Ini satu orang beriman yang memang bawa iman, berkahnya seluruh dunia. Bagaimana kalau dua orang beriman kumpul, berkahnya lebih banyak lagi. Kumpul karena agama. Diceritakan dalam kitab Hadits Sahabat, ada dua orang beriman. Ada dua orang beriman ketemuan di pasar. Ketemunya bukan di masjid, ketemunya di pasar. Ngomong-ngomong urusan agama, ngomong urusan kebaikan, akhirnya keduanya semangat untuk amal agama. Pertemuan kedua, dua-duanya ketemu lagi di surga. Yang diridhai Allah hanya aturan Islam yang sedang kita pelajari. Semua aturan yang bukan aturan Islam itu spekulasi, mungkin untung, mungkin buntung. Orang buka toko belum tentu laba, buka lahan sawit, lahan lada, lahan coklat, lahan karet belum tentu panen. Orang nyalon bupati, nyalon pejabat belum tentu dia ini jadi, bahkan banyak yang stres. Untuk perkara-perkara yang tidak pasti aja kita sudah merasakan banyak juga yang menguntungkan. Oh, saya garap sawah sekian tahun untung, saya jadi pejabat untung, saya jadi bisnismen untung. Padahal teman-teman kita yang sama bisnismen, sesama di posisi-posisi yang nggak pasti tadi, banyak juga yang buntung. Bahkan sebagian dari pendengar insya Allah juga ada yang buntung. Itu aja kita semangat, berani korban waktu, korban harta, ngutang, siap rumahnya disita, Masya Allah. Maka semestinya kita dukung diri kita,
dukung keluarga kita, kerabat kita, anak-anak asuh kita untuk belajar yang pasti. Kita dukung mereka, pahalanya mengalir kepada kita. Kita dukung pada mereka, derajat kita ikut naik sesuai ketinggian agama yang sedang dipelajari oleh mereka. Maka semestinya untuk perkara yang pasti kita mestinya lebih siap dan siap lagi. Di agama itu luar biasa. Andaikan semua santri yang akan wisuda sebentar lagi, itu semuanya pulang umpamanya, dan umpama ini saya tidak berharap terjadi. Saya ingin santri Al-Fatihah itu dimuliakan Allah di dunia dan akhirat. Di mana-mana dimudahkan oleh Allah. Duitnya banyak, halal berkah. Kalau duitnya banyak, halal berkah, jangan lupa ngamplopi ustadz-ustadznya. Kalau saya nggak usah, duit saya sudah banyak. Alhamdulillah. Mungkin ponaan-ponaan masih terdengar. Alhamdulillah. Jadi andaikan kalian ini umpama, dan umpama ini tidak boleh terjadi, harapan saya begitu. Semuanya melarat, tidak punya rumah kalau perlu, tapi semuanya praktek agama. Kalian adalah raja-raja surga yang sekarang menyamar jadi gembel, menyamar menjadi kulit, menyamar menjadi orang biasa. Ternyata ini adalah raja naga. Ternyata ini adalah Anoman yang menyamar menjadi orang-orang biasa. Ternyata ini adalah wali-wali Allah yang mukarrab, yang terkenal di langit, walaupun di dunia nikah nggak laku-laku. Siapa mereka contohnya? Masya Allah, hadirin hadirat yang kami muliakan. Di dunia ini nggak ada orang yang lebih berilmu, lebih sempurna ilmunya melebihi para anbiya, yang bimbing langsung Gusti Allah. Anbiya jamaknya nabi. Nabi adalah alladzi yuha ilaihi, orang yang diberi naba, yang diberi wahyu oleh Allah. Itu para nabi jumlahnya yang biasa masyhur kita dengar kurang lebih 124 ribu. Itu yang diceritakan dalam Al-Quran 25. Minhum man qasasna alaika wa minhum man lam naqsus alaika. Mereka para anbiya sebagian tak ceritakan kepada engkau Nabi Muhammad, sebagian tidak saya ceritakan. Orang yang begitu tinggi banget derajatnya, tapi nggak ada siapapun yang mengenal mereka dari kalangan umat Muhammad. Jumlahnya lipat dari yang diketahui oleh Muhammad yang kurang lebih hanya 25 di Quran. Lebih 3.000 sekian kita nggak tahu. Itu orang-orang tertinggi derajatnya, siapapun dari kalangan manapun, dari umat manapun, setinggi apapun derajat iman dan Islamnya, tidak akan sampai kepada derajatnya seorang lagi. Di kalangan seluruh umat tidak ada kelompok manusia yang lebih baik, lebih tinggi derajatnya, melebihi sahabat-sahabatnya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sahabat Nabi tadi, para hadirin hadirat yang kami muliakan, diceritakan oleh Nabi, innallaha akhtara ashabi 'alal 'alamin siwan nabiyyin wal mursalin. Sesungguhnya Allah telah memilih sahabat-sahabatku 'alal 'alamin, di atas seluruh makhluk. Katsirin minal ulama fassaru al-'alamin bil makhluqin. 'Alal 'alamin yakni 'alal makhluqin, siwan nabiyyin wal mursalin, selain para nabi dan para rasul. Dan di kalangan para sahabat yang tinggi derajatnya adalah Ashabu Badar. Yang disabdakan Nabi, andaikan Ashabu Badar ini amalan-amalan salah pun tidak akan bisa menghapus pahala mereka, saking banyaknya pahala mereka. Ibaratnya pahala beliau-beliaunya itu adalah seperti samudra. Andaikan 100 truk, kalau perlu 1 miliar truk dimasukkan berupa kotoran, dimasukkan ke lautan, tidak akan menyebabkan lautan menjadi berubah dari asinnya menjadi rasa yang lain. Saking banyaknya pahalanya Ashabu Badar. Ashabu Badar yang terbaik adalah 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi dalam satu majlis mereka ahli surga. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'd bin Abi Waqqas,
Sa'ad bin Zaid, Az-Zubair bin Awwam. Pasti. Masyaallah. Kemudian di antara 10 tadi yang paling hebat adalah Khulafaur Rasyidun. 2 mertuanya Nabi dan 2 menantunya Nabi. Nabi kita punya menantu berapa? 3. Yang masyhur 2, Sayyidina Utsman menikah dengan 2 putri Nabi. Pertama Ruqayyah, kemudian yang kedua Ummu Kulthum. Kemudian yang masyhur yang meneruskan dzurriyyahnya Nabi adalah Sayyidina Ali menikah dengan putri Nabi yang tercinta, Sayyidah Al-Jannah, Sayyidah Fatimah radhiyallahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Abul As yang menikah dengan Sayyidah Zainab. Dari 4 ini yang tertinggi derajatnya adalah Syaikhan, Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Yang Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan ahlu sunnah semuanya mufakat, tidak ada ikhtilaf bahwa selepas Nabi kita di kalangan umat yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar, yang terbaik adalah Sayyidina Abu Bakar, yang dinukilkan dalam hadis kalau nggak salah rawinya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mulia Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani jami'il ummah la rajaha bihim." Andaikan imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh umat, tentulah imannya Abu Bakar akan mengungguli imannya seluruh umat. Imannya Abu Bakar yang begitu kuat tadi para hadirin, derajat beliau yang dinukilkan oleh Shahibu Tafsir Ibnu Katsir, derajat beliau yang disematkan, yang diucapkan untuk beliau adalah afdholul khalqi ba'dal anbiya, makhluk terbaik selepas para nabi. Maka kalau kita ini sudah amal agama, kondang nggak kondang rata TNI, nggak paham ini nggak orang Jawa, nggak paten maksudnya nggak masalah. Dihormati nggak dihormati nggak masalah, dikenal nggak dikenal nggak masalah. Tapi saya berharap santri Al-Fatah semuanya terkenal di akhirat dan dunia, terkenal kebaikan. Nah, dalam amal agama ini para hadirin yang mulia, Nabi besar Muhammad SAW bersabda kurang lebihnya bahwa umat ini ada 73 golongan, semuanya ngaku sebagai umat Muhammad. Sabda kata para ulama, Nabi masih menyebut mereka sebagai ummati, sataftariqu ummati, umatku akan pecah belah ila salah wasaqina firqah, kepada 73 golongan. Maknanya mereka ini yang selain satu yang dipuji oleh Nabi dan direstui oleh Nabi, semuanya akan masuk surga suatu saat. Ini hati-hatinya sebagian ulama dalam nafsir hadis ini begitu. Karena Nabi mengatakan masih umat, sataftariqu umat. Semuanya tidak benar kecuali satu tok. Siapa mereka? Yang selamat itu siapa? Yang tidak akan masuk neraka itu siapa? Ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut aku dan ikut sahabat. Ikut Nabi melalui sahabat. Nabi kita itu adalah sumbernya sunnah, sumbernya tuntunan. Maka Nabi kita gelar yang lain adalah ahli sunnah. Kita sering mendengar, saya ini grup ahli sunnah. Ahli sunnah maksudnya apa? Serbanan terus piye? Silakan terus piye? Bukan. Ahli sunnah itu Rasulullah maksudnya. Begitu kan? Kita ngaku ahli sunnah apa ngaku Rasulullah? Maksudnya ahli sunnah, saya ini pengikutnya ahli sunnah, pengikutnya pemilik sunnah, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ini ahli sunnah, ya maksudnya ini ada singkatan di situ, maksudnya anak adalah muqallidu ahli sunnah, orang yang mengikuti pemilik sunnah, yaitu yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Kata-kata ahlun itu adalah yang selepasnya adalah miliknya, atau yang selepasnya itu memang kesibukannya. Pokoknya santri bawahnya ya ini sepanjang tahun nanti akan ada pengumuman, santri yang sepanjang tahun sama sekali nggak bolos, namanya ahli tertib, pemilik tertib. Ada santri sepanjang tahun tidur terus, namanya ahlun naum. Ada santri yang sepanjang tahun hati-hatian terus, namanya ahlu jawab. Istilah baru. Ini ahli sunnah wal jamaah. Lah siapa yang dipastikan menjadi bagian dari ahli sunnah wal jamaah itu siapa? Kurang lebihnya Ibnu Hajar dia menukilkan dalam sebuah kitab dari Imam Thahawi rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebihnya
kalau orang ikut madhab 4, salah satu dari madhab 4, maka dia dipastikan tidak keluar dari amal yang benar yang dinukilkan dari Nabi dan para sahabat, dan akidah yang benar yang dinukilkan dari Nabi dan para sahabat. Itulah bedanya pesantren Al-Fatah dengan banyak pesantren yang ada. Pengen memastikan bahwa santri itu bagian dari ahli sunnah. Akhirnya dia ini nanti bergerak seluruh dunia, berdakwah jos seperti Pak Romawi Fatah, atau sibuk dengan istrinya, dia tetap terjamin ahli surga. Ini kalau sudah ahli sunnah wal jamaah itu kita lihat kehidupan sahabat. Sekarang kalian saya tanya, siapa yang jadi asbab mimpin terbukanya Persia? Pertempuran terbesar, pertemuan Odisia. Siapa? Siapa? Oh, nggak tahu. Sekarang calon istri kamu siapa? Ayo. Tahu? Nggak usah diberitahukan pada saya. Masa pembuka Persia nggak tahu? Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang beliau hanya membawa pasukan 8.000-an melawan mungkin lebih 200.000. Datang Nusratullah, seorang sahabat Nabi yang didoai Nabi, Allahumma ajib Sa'dan idza da'at, ya Allah kalau Sa'd doa kabulkan doanya. 8.000 beliau beri bayan hidayah dalam hidayah perjuangan. Saya akan komando kalian dengan 4 kali komando. Komando pertama takbir. Di orang Islam tuh waktu suweneng takbir, Allahu Akbar. Waktu takut takbir, Allahu Akbar. Waktu semangat takbir, Allahu Akbar. Takbir pertama persiapan. Takbir kedua mulai bergerak maju. Takbir ketiga hurus pedang-pedang, panah-panah, tombak-tombak kalian siapkan. Takbir ketiga ngerengsek gempur. Takbir keempat ngerengsek gempur, sekaligus bacalah la haula wala quwwata illa billah. Ini Masya Allah sampai berapa? Maka saat ini luar biasa hadirin. Akhirnya sahabat maju dan para tabi'in tentu saja. Maka angin dari pertolongan Allah ikut maju. Maka pasukan-pasukan Persia yang jumlahnya ratusan ribu, yang dikomando oleh pasukan terbesarnya pasukan gajah, saking dahsyatnya angin tadi berterbangan seperti layang-layang. Waktu itu sudah ada layang-layang, gue tidak tahu ya, layang-layang. Akhirnya umat Islam bukan perang, manen orang. Panen orang. Di majlis itu lebih 100.000 orang kafir, dia mati di situ 100.000-an orang tertawan sampai Allah. Maka di akhir hidup beliau uzlah. Anak beliau datang pada beliau, Syekh, Pak, kok kamu nggak ikut-ikut dalam ngurus umat, ngurus itu? Maka anaknya dipukul oleh Sa'ad. Duas. Gue ini mau hadis ra lengkap. Kondangku saya sudah kondang, bapak kamu sudah naklukkan Persia. Saya sudah biasa kondang, tapi saya belum mendapatkan ini. Innallah yuhibbu at-taqiyal khafiyyan naqiyya, atau kama jaza. Sesungguhnya Allah suka pada orang takwa yang suci, yang tidak dikenal siapapun. Saya pengen daftar ini, saya tak akan pedus saja sampai aku wafat dalam kondisi membala kambing. Jadi kalau sudah ahlu sunnah itu ngujlah surga, dakwah surga, laku nikah surga, enggak laku nikah juga surga. Lambat nikah, laku nikah, insya Allah. Maka saya pengen santri itu semuanya pastikan diri kalian bagian dari ahlu sunnah wal jamaah. Santri lama di pondok dagang, ada istilah-istilah naruh labanya sekian, naruhnya kata apa tuh, naruh. Orang itu harus jelas, ini akad saya mudorobah, apa akadnya musyarakah, apa akadnya murabahah.
Ada santri akad murabahah, temannya diberi modal 10 juta, gerak aja belum, sudah dipastikan nanti setiap bulan saya harus dapat gajian 100.000. Ini jenenge piye to, gak halus sunah belas. Begitu bangkrut 10 juta harus kembali utuh. Tapi namanya mudharabah itu risiko ditanggung bersama dong. Dia sudah pusing muter, kamu hanya nitip uang sama-sama korbannya. Begitu untung kamu minta laba terus, begitu nggak untung mau kamu dia tuntut. Melebihi sistem Yahudi. Itu Yahudi itu orang paling pelit sak dunia, paling kejam sak dunia. Darahnya ngandung DNA ketek. Masya Allah. Itu kalau kamu deposito 1 miliar di bank ribanya Yahudi, itu paling 1 bulan dapat 2,5 juta, 3 juta. 1 miliar. Lah alumni katanya bermadhab Syafi'i naruh pada temannya 40 juta setiap bulan, pengen laba 4 juta. Ngumpul-ngumpuli Yahudi torek kowe. Ini penting ini. Perasaan kita ahli sunnah ternyata pernah belajar di pondok ahli sunnah tapi belum dipraktekin. Namanya munafik ini belajar di Madinah loh, belajarnya pada Sayyidul Anbiya. Hadirin hadirat yang kami muliakan, telah terjadi perkara yang paling menyusahkan dalam dunia Islam, bahkan dalam dunia seutuhnya, yaitu wafatnya yang mulia Nabi Isa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat kebingungan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sangat besar ini. Beliau-beliaunya pada diskusi di mana seharusnya yang mulia Nabi besar Muhammad SAW dimakamkan. Ada yang usul beliau dimakamkan di Baqi. Maka usulnya sahabat adalah usulnya orang-orang yang telah diridhoi Allah. Usul itu tidak nyeleweng. Oh, berarti memakamkan Nabi di Baqi adalah bagian dari yang benar. Kemudian ada yang usul beliau dimakamkan di masjid. Maka makamkan Nabi di masjid juga bagian dari yang benar. Sekian banyak Nabi dimakamkan di dalam masjid. Kemudian Sayyidina Abu Bakar datang. Saya telah dapat pesan dari Nabi urusan penguburan beliau, dan penguburan beliau ini telah diwasiatkan pada saya dan saya tidak lupa. Beliau mengatakan tidak ada nabi pun yang wafat kecuali dia wafat di tempat yang dia telah ridho untuk wafat di situ itu, dan dia harus dikebumikan di situ. Tentu saja kata para surah, kecuali nabi yang memang sebelum wafat berwasiat, kalau saya wafat pindahkan saya ke sana, pindahkan saya ke sana, seperti wasiatnya Nabi Musa, kalau saya wafat di Mesir pindahkan saya ke Palestina dan sebagainya. Nabi Yusuf begitu juga. Maka Nabi Muhammad harus dikuburkan di tempat yang beliau wafat. Ini selesai huru hara zaman sahabat, selesai dengan ilmu. Selesai itu dengan ilmu. Kemudian ternyata Nabi kita wafat di rumahnya Sayyidah Aisyah, di dalam bangunan kamarnya Sayyidah Aisyah. Kemudian beliau wafatnya baina haqinati wa dhakinati. Nabi Muhammad telah wafat antara daguku dan antara tulang samping leher. Nabi kita Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mujahidin, Imamul Mursalin, Imamu Jami'is Shalihin, wafat di pangkuan istri beliau, di dada beliau yang tercinta di rumah. Maka derajatnya seseorang itu tidak ditentukan dengan tempat. Derajatnya orang itu tidak ditentukan dengan Makkah, Madinah. Derajatnya seorang ditentukan seberapa sempurna dia di hadapan Allah. Orang kalau sudah sempurna di hadapan Allah, wafat di pangkuan istri pun itu adalah wafat yang terbaik sepanjang masa. Tapi orang itu kalau nggak diridhoi Allah, walaupun wafatnya di Ka'bah, dia ini masuk neraka kekal abadi selamanya. Kok ngeri banget Pak? Nggak ngerti ini nyata, ini cerita. Ada seorang wanita yang begitu nakal, namanya Nailah. Wah, nakalnya pol. Dia ini kalau pacaran di luar masjid itu belum sensasi. Kalau masjid biasa belum sensasi, pengennya pacarannya di dalam Ka'bah. Masya. Kalau orang itu misalnya sekarang menghadap ke Ka'bah.
Menghadap Ka'bah kita berarti menghadap ke tempat hidayah, tempat turunnya hidayah untuk seluruh alam. Tapi begitu kita masuk ke Ka'bah, kita ini masuk di sumbernya hidayah, yang terkucur hidayah dari atas, bawah, kanan, kiri. Maka itulah kata para ulama, bagi yang bisa diusahakan pernah hidup itu masuk Ka'bah. Dan alhamdulillah Allah telah mudahkan. Hijr Ismail kurang lebih 6 dhira yang mepet dengan Ka'bah itu 3 meteran, itu adalah bagian dari Ka'bah. Kalau kita sudah masuk ke situ, itu sudah masuk dalam Ka'bah. Masya Allah. Yang dulu asalnya Hijr Ismail ini adalah kandang dombanya Nabi Ismail, akhirnya menjadi masjid. Orang itu kalau berkah, kandang kambingnya jadi masjid. Kalau orang itu kurang berkah, masjidnya jadi kandang kambing. Nah ilah akhirnya pacaran di situ itu, kemudian zina di situ itu jadi batu di situ. Orang kalau sudah ahli sunnah, andaikan mati di WC ahli sunnah. Loh, bisa Pak? Sahabat Sa'ad bin Ubadah wafatnya di WC. Ramaina Sayyid al-Hajrat Sa'ad bin Ubadah bisahmin falam nakhtab bihi fu'adah. Kami para jin, ini ada jin yang benci pada sahabat Sa'ad, kami telah memanah Sa'ad bin Ubadah dengan panah yang tepat pada jantungnya, bisahmin falam nakhtab bihi fu'adah. Ini beliau di dalam sebagian riwayat sedang qadha hajat wafat, nggak masalah. Ini bagian dari wafatnya tokoh Ahlussunnah ketika sedang qadha hajat, nggak masalah. Orang wafat di WC, setruk di WC, rokok piye, ini Ahlussunnah swarga. Insyaallah jadilah dai yang Ahlussunnah, mu'tazil ya, uzlah yang Ahlussunnah, zakir yang Ahlussunnah, pemuda yang Ahlussunnah, pemudi yang Ahlussunnah, hidup Ahlussunnah, mati Ahlussunnah, enggak laku kawin juga Ahlussunnah. Apa ada contohnya Ahlussunnah yang enggak laku kawin? Ada. Contohnya adalah Salman Al-Farisi, sahabat yang begitu, Masya Allah, yang begitu hebat, ceritanya banyak, termasuk sahabat senior yang dipuji-puji khusus oleh Nabi. Dalam sebagian riwayat beliau itu masuk Islam umurnya 150 tahun. Maka dikatakan beliau berkali-kali melamar, ternyata ditolak. Pernah melamar saudarinya Sayyidina Umar. Bahkan ada riwayat beliau itu umurnya adalah ketika masuk Islam umurnya 600 tahunan, karena beliau pernah ketemu dengan Nabi Isa. Maka kalau kita ini banyak sudah daurah, lalu selesai tahasus, kemudian melamar tolak-tolak, itu nggak menyebabkan kamu tercopot dari wali, enggak kok. Asalkan Ahlussunnah wali terus, walaupun jadi wali murid belum sukses. Insyaallah kita semuanya niat. Kemudian yang kedua, pengiriman pasukannya Usama. Ini penguburan Nabi belum selesai. Bagaimana cara menguburkan Nabi? Dalam sebagian riwayat tiba-tiba ada suara. Katanya suaranya ini suaranya Nabiullah Khadir. Ini juga pimpinan keilmuan lagi. Mandikanlah Nabi kalian tanpa dilepas baju. Tanpa dilepas baju. Maka Nabi kita dimandikan tanpa dilepas baju. Selepas itu selesai dengan ilmu lagi. Waktu sholat Nabi. Sayyidina Ali yang dikatakan oleh Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuhu, yang kurang lebih artinya orang yang dapat warisan ilmunya Nabi secara pasti itu yang disebut Nabi, diantaranya Sayyidina Ali. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Beliau mengatakan, Nabi kita ini ketika hidup adalah imam kita, selepas wafat juga imam kita. Kita terus akan makmum pada beliau terus, hayyan wa mayyita. Maka tidak ada seorang pun layak dan boleh untuk jadi imam di depan Nabi. Fayusalluna alaihi arsala, maka semua sahabat tidak ada satupun yang menjadi imam jenazah Nabi. Semuanya sholat infiradi di depan yang mulia Nabi besar Muhammad SAW. Selesai masalah dengan itu. Kemudian selepas beliau dimakamkan, ngurus pesan Nabi terakhir, yaitu mengirimkan pasukannya Usama.
Ngirimkannya pasukan Usama. Seluruh sahabat sepakat kurang lebihnya, ringkesnya, bahwa Usama ini perlu dikirim, tapi nggak sekarang, kondisi Madinah bahaya ini. Maka satu-satunya yang punya pemahaman nunda amal adalah bagian dari pelanggaran amal adalah Sayyidina Abu Bakar. Ada sekelompok orang itu mengerjakan amal terbaik selepas iman, tapi dimurkai Allah sebab amalannya ketunda sampai waktu yang gak diridho. Amalan terbaik selepas iman itu apa? Salat. Fawailun lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang salat. Kalau nggak salat gimana? Ya sudah jelas celaka loh. Salat aja pasti ada yang celaka. Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang mereka lalai dari salat. Sayyidina Abu Abbas berkatakan, alladzina yuakhiruna as-salawati an awqatiha. Mereka yang dimurkai Allah dalam ayat ini adalah orang-orang yang sholat tapi di luar waktu. Santri Al-Fatah masuknya setengah 7, keluar dari kelas setengah 10. Maka ada santri masuk kelas setengah 10, maka langsung surat dari madrasah, kamu nggak kerja. Saya masuk kelas ada aturannya, ada waktunya. Ini mundur pengiriman rombongan Usama ini adalah bagian dari melanggar pesan Nabi. Wong Nabi bersabda anfiru jasa Usama kok. Akhirnya dikirim sebagaimana fatwanya Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar itu orang yang paling kuat imannya sekaligus paling dalam ilmunya, melebihi seluruh sahabat. Maka semoga semua hadirin wa hadirat di majelis ini bagian kecipratan berkahnya ilmu ahli sunnah wal jamaah, ilmu yang diwariskan Nabi kepada para sahabat, akhirnya berkah hidayah dari asbab hidayah untuk beliau-beliaunya dan untuk seluruh alam sampai ke majelis kita. Dan semoga wali-wali santrinya juga ikut terangkat, ikut termudahkan urusan akhirat dan dunianya dengan sebab dukungan-dukungan beliau, dengan sebab dukungan mujahadah-mujahadah beliaunya. Para ulama sebagian mengatakan bahwa tingginya derajatnya seorang beriman itu dipengaruhi oleh nasab ke atas dan nasab ke bawah. Nasab ke atas keramat gandul, ada kakek-kakek yang soleh, nenek-nenek yang solihah, sebab mereka soleh dan solehah, anak cucunya dapat keberkahan. Allah ceritakan urusan ini dalam surat Al-Kahfi, ini di dunia sebelum di akhirat. Wa kana abuhuma solihah, dua anak yatim dirawat oleh Allah dengan perhatian khusus, rahmat khusus. Allah kirimkan Nabi Khadir dan Nabi Musa untuk merawat dunia mereka berdua. Yang diceritakan bukan kesolehan dua anak yatim itu, yang diceritakan adalah kesolehan ayah. Dalam tafsir Ibnu Katsir kurang lebihnya kalau nggak keliru nukil, itu ternyata bukan ayah langsung, ternyata itu adalah kakek yang nomor 7. Kesolehan kakek yang nomor 7 menyebabkan urusan dunianya cucunya yang nomor 7 termudahkan. Dalam tafsir Al-Kafi diceritakan bahwa itu cucu yang nomor 10. Bahkan sebagian ulama ngajari kita, kalau kamu pengen doa kamu makbul, di antara caranya begini, ya Allah, saya minta kepada Engkau dengan berkahnya kesolehan kakek-kakek atau nenek saya yang soleh, saya minta ini, minta itu. Karena insya Allah semuanya dari kita itu punya kakek atau nenek soleh, minimal Nabi Adam dan Nabi Nuh. Itu kakek kita. Mana suratnya kalau itu kakek kamu? Suratnya langsung keluar. Wa ja'alna dzurriyyatahumul baqin. Ini peresmian semua manusia yang ada sekarang adalah resmi cucunya Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam di seluruh Al-Quran itu adalah cucunya Nabi Adam. Kalau kamu nggak merasa masuk berarti cucunya ketek. Ikut madhabnya Darwin. Darwin laknatullah alaih. Darwin. Begitu pula ada keramat sundul, karena kita punya anak atau punya cucu atau punya buyut yang dia ini soleh-soleh yang kakak itu akhirnya dongkrak kakeknya, dongkrak ayahnya, dongkrak kakek-kakeknya yang di atas. Apa ada dalilnya Pak? Ya ada dong.
Di antara dalilnya adalah dalam bab hafal Quran, itu bab Quran. Siapa yang punya anak hafal Quran, laki atau perempuan, Allah akan muliakan kedua orang tuanya. Orang tuanya kalau perlu Fatihah aja peletot-peletot, tetapi punya anak yang dia dukung untuk menghafalkan Quran, yang dia dukung untuk menyelesaikan Quran, maka orang tuanya akan dimuliakan Allah di halayak ramai. Semacam ada wisudaan itu dimaksa, nanti orang tua yang punya anak hafid atau hafidah disuruh maju, diberi mahkota kemuliaan yang seluruh makhluk akan muji-muji dia. Wah, untung banget orang itu punya anak hafid dan hafidah. Apalagi kalau anaknya alim. Telah diceritakan tadi dalam hadis riwayat Abu Nuaim, nanti akan datang di mahsyar saya, Allah tampakkan mulianya ahli ilmu, akan ditimbang tintanya, bukan amalnya, tintanya ahli ilmu dengan darah-darahnya para syuhada. Syuhada ini bukan pejuang yang biasa, pejuang saya mati dalam perjuangan, tentu saja syuhada yang bukan ulama. Maka orang yang furud, yang alim dengan yang furud, yang belum alim tidak. Maka ternyata darahnya syuhada itu kalah dengan tintanya para ulama. Maka ini tambahan dari sebagian ulama. Maka mereka protes pada malaikat, ini ulama-ulama ini alumni daurah ini. Nah, urunnya hanya urun, jadi tim taskil nyatet sidik-sidik. Nah, lah kami mati fisabilillah, kok malah tinggian pahalanya coret-coretan mereka, belum amalin lagi. Maka para ulama jawab, lah kamu tuh loh urut kalau nggak baca kitab fadilahnya Syekh Zakaria, kitab Hadis Sahabatnya Maulana Yusuf, apa kamu bisa ngomong apa waktu urut? Ini ternyata semua bahannya dakwah itu adalah dari keilmuan. Sampai orang yang hanya punya iman tok, kamu yang nggak mau amal, dia tahu iman dari keilmuan. Terus nggak mau ngaji, nggak mau kurut, mati di rumah, bawa iman tok nggak bawa lain, itu adalah cipratan dari berkahnya ilmu. Di dunia ini yang anti ilmu pun, asalkan dia sudah mendapatkan iman, dia pun juga ngaku nggak tahu dapat berkahnya ilmu. Apalagi yang ngaku. Maka harapan kami semua yang hadir itu bagian dari orang yang untung. Haulai qaumun la yasqabin jalisum, termasuk yang hadir hanya ikut lihat-lihat Temboro seperti apa toh? Tempatnya Pajero, pasukan jenggot Temboro. Nah, ini apa sih? Nah, alhamdulillah. Oh ternyata begini ini toh. Ikut duduk, ternyata bangun-bangun di surga bareng-bareng. Lo kok bareng lah kowe? Hadir yang indoor kae. Nah, hadir di Al-Masjid itu. Nah, la ilaha illallah. Maka di dunia ini para hadirin adalah terusannya, dunia adalah akhirat. Sebagaimana di dunia ada peringkat-peringkat, di akhirat pun ada peringkat-peringkat. Peringkat itu bukan bukan satu-satunya penilaian, tapi itu adalah bagian penilaian. Maka peringkat yang tertinggi di surga adalah Firdaus. Kemudian bawahnya lagi. Maka hari ini untuk menyemangati hadirin-hadirat, kita akan bacakan sebagian prestasinya putra-putri kita mulai dari putri. Kenapa? Karena sayang perempuan adalah bagian dari kewajiban laki-laki. Istausu bin nisa'i khaira. Semua laki-laki yang hebat di belakangnya adalah wanita yang hebat. Katanya begitu itu. Kalau yang dorong satu hebat, kalau empat, wih. Ini dia nih, keluar dari pembahasan. Nah. Tapi tidak keluar dari kenyataan. Nah. Kata Ahmad ada satu tapi bertenaga empat. Ya. Apa-apa, 4-in-1. Nah. Di samping itu, sejarah keilmuannya Islam selalu saja sok terdepan diantaranya wanita. Sayyidah Aisyah yang diceritakan tadi adalah satu-satunya wanita umat Muhammad yang dibela oleh Allah dalam Qur'annya umat Muhammad dengan 10 ayat berturut-turut. Itu laki manapun dari kalangan umat Muhammad tidak mendapatkan pembelaan yang seperti itu, yaitu dalam surat An-Nur lembaran pojok yang kedua yang dimulai dari innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal huwa khairun sampai 9 ayat selepas.
yang Nabi bersabda, khudhu hadzal dina min hadhil humairah. Ambillah agama kamu ini dari istriku si putih kemerah-merahan. Istri Nabi yang tercinta. Loh, istri Nabi yang tercinta kan Sayyidah Khadijah, Pak. Oh, kamu tuh nggak ngerti bahasa. Namanya ter tuh harus ada saingannya. Kalau nggak ada saingannya bukan ter. Sayyidah Khadijah, istri Nabi yang begitu dimuliakan Nabi, begitu disayang Nabi. Kalau tersayang, tercinta harus ada bandingannya. Orang ini dengan orang ini cantik mana? Nah, ini baru. Dicintai mana? Bagus mana? Nah, maka kalau istri secinta Sayyidah Aisyah, kalau istri setia dukung Sayyidah Khadijah, istri mungkin begitu tinggi derajatnya Sayyidah Khadijah. Tapi kalau istri tercinta Sayyidah Aisyah, kira-kira benar ya dia? Ya. Kalau tercinta satu itu ya, tercinta yang bukan pada tempatnya, karena belum ada saingannya. Ini omongan ini nggak perlu disetujui dan nggak perlu ditiru, masya Allah. Alhamdulillah, biar santri kita santri tidak ngantuk, masya Allah. Katanya ya tadi jadi ngobrol-ngobrol, tapi ini juga jangan dimasukkan hati ya. Katanya laki-laki kalau istrinya satu itu kemungkinan masuk surganya itu banyak. Kok bisa? Iya, karena normanya laki-laki kan pengen nikah lagi, akhirnya dia seumur hidup ngempet terus, akhirnya walladzina jahadu fina, nanti akhirnya mujahadah, pahalanya banyak, maka sudah selesai. Itu katanya orang yang istri satu. Itu wallah alam. Seterusnya nggak perlu diteruskan. Santri berprestasi tahun 2003-2024 putri hafalan kitab, silahkan nanti mengambil hadiah di tim bunyai-bunyai yang ada di atas, bisa diambil dari Bu Aziz insyaallah. Nama Thania Hamidah binti Zainal Arifin Temboro, hafal kitab Bulughul Maram insyaallah. Kemudian di sini ada kejuruan fikih. Di antara yang tertinggi adalah jurusan minhaj. Kemudian tahasus minhaj yang juara satu adalah Aminah Hasna binti Yai Uzairon Taifur Temboro, silakan ambil hadiah. Tahasus Fathul Qorib Maita Sifa Salwa binti Bambang Lampung. Tahasus Ulumul Quran Raihana Arifah Salwa binti Taso Sudiono Bengkulu. Tahasus tajwid 3 orang, Ainul Mardiyah binti Samsudin Bima, Atiqatur Rahman binti Mu'alim Cilacap, Fajriyah Munawarah binti Elvino Padang. Kemudian ini ada hafalan-hafalan Quran yang termasuk terbaik di periode ini. Insyaallah ada 18 orang, yang 4 anak saya. Diringkas saja biar anaknya cepat senang, biar pada berangkat salaman, termasuk yang putra 1. Kebetulan anak saya baru 29 yang hafal Quran 8, yang sudah kubro 6, tahun ini 4. Ini perwakilan dari 3 rumah Banten, Surabaya, Indramayu, Kalimantan menyusul. Irfan, halaman Irfan. Ya. Pemberi. Ya, ambil hadiah. Ini. Kono. Kemudian anak putri Hajrah Thahirah, Sarah Mahmudah, Marwah Ruqayyah, silahkan untuk mengambil hadiahnya di Buli Aziz. Diteruskan Bella Safitri binti Cindy Sunardi Bangka, Sofia binti Jufri Riau, Khamsah Sofia binti Abu Salam Bengkulu, Zuwairiyah binti Lukman Bangka, Duratul Fidah binti Al-Hadi Riau, Ayu Atiqah binti Zakaria Buton,
Ida Khamsatul Lutfiyah binti Jamaluddin Semarang, Azka Aulia Rahma binti Muhammad Rajanis, Intan Lesmana binti Andri Lesmana Tangerang, Asrul Hasna binti Burhan Kupang, Suci Arifah Fajrin binti Aldiha Sukuani Padang, Rauhillah Yakut binti Purnama Kuon, Diana Dewi Asraini binti Haji Samsudin Lombok, Absilah Bisa Fakiyah binti Jawa Arifin Sudarjo, Rizkiatul Fitiyah binti Faizan Fahrullah Banda Aceh. Kemudian Sohibu Tartib, ada santri-santri yang 1 tahun penuh tidak bolos, tidak pernah tidak hadir di kelas. Jumlahnya ada 40 orang dari 10 ribuan santri putri. Nah, ini jadi termasuk pilihan benar. Yang paling banyak dari Masjid Putih. Ayumi Fadimatu Zahra, orang Temenggungan, Hafsah Duriyatun, Naina Agraini binti Munawwarah, Siti Khansa binti Qamaruddin, Formal, Anissa Alifatun binti Hambali. Ini sudah ditayangkan semua kan? Sudah ditayangkan? Tidak sempat? Bagian? Ya, nanti tayangkan semua, ini sudah ada di situ, itu sudah ditayangkan. Ini apa itu santri Sohibu Tartib yang tidak pernah bolos dari Masjid Putih. Kemudian dari Masjid Merah ada 10 orang. Nah, Masya Allah, bisa dilihat di layar itu. Masya Allah. Kemudian sampai 86. Kemudian yang dari Taji ada 2 orang, Mutiara Hani Maisarah, ya, dari Tahfidz dan Diniyah. Kemudian ustazah yang tidak pernah absen sama sekali. Dari sekian 2000-an ustazah ada dari Tahfidz yang nggak pernah absen sama sekali 8 orang mawon. Nah, dari 2000-an 8 orang aja. Pertama Umi Mutmainnah, nama suami Ustadz Ahmad Ridho. Ini berarti suaminya berjasa ya. Jadi istrinya nggak terlalu capek-capekkan 3M, masak, macak, mana. Ustadz Salasatun Saifuddin, Ustadz Mahmudah, suami Basuki Rahmat Temboro, Ustadz Muyassarah almarhum, Ustadz Syafi Adnan Magetan, Ustadz Nuni Aisyah, suami Afif Manan Bogem, Ustadz Fatih